Healthy eating plan, kunci di situ Bapak sekalian. Healthy eating plan. Kenapa? Healthy eating plan tadi di situ sebutkan bahwa kalau nggak pakai healthy eating plan akan sulit Bapak sekalian. Terutama ketika Anda sedang berbuka, kalau saya boleh sarankan, hindarilah makanan-makanan yang diproduksi atau dimasak dengan menggunakan gula pasir terlalu berlebihan. Ya, seperti apa? Agar-agar tuh banyak tuh. Agar-agarnya bagus Pak Bu. Kalau saya memang sangat menghindari gula pasir. Kalau saya gantinya berbagai macam gula, salah satunya ini. Ini nggak promosi ya. Saya beli juga satu hari. Ini gula kelapa. Ya, ada beberapa pengganti gula pasir. Kalau Anda mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu, paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Ya, kalau enggak ketemu juga, gula singkong juga bisa Anda pakai. Gula singkong. Ya, itu semua indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Kalau enggak ketemu juga, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa. Ya. Atau Anda mungkin bisa bikin teh atau bisa bikin jus tanpa pakai pemanis atau gula seperti itu. Jadi misalkan Anda bikin jus alpukat gitu. Jus alpukat itu Anda tidak mesti pakai gula pasir untuk bikin manisnya. Anda bisa masukkan kurma ke sana. Kurmanya bisa sebagai pemanis. Gitu lah. Ini kita selama ini kan alpukat itu kan menjadi salah satu buah yang kabarnya dikabarkan sebagian orang justru malah bikin lemak katanya. Gimana nggak lemak? Orang cuma 3 kerok, sisanya susu sama gula. Ya, gitu. Jadi mulai diubah sekalian. Hindari gula pasir. Lebih baik Anda minum teh tawar. Lebih baik Anda minum teh tawar. Kecuali memang Anda memang sedang membutuhkan gula, silakan. Misalkan lagi pusing, nggak ada gula nggak ada madu, nggak ada gula aren, nggak ada gula singkong, silakan Anda makan gula pasir. Makanya orang lagi lemes-lemes dikasih gula pasir. Teh segala macam seperti itu. Bagus nggak? Bagus. Tapi untuk jangka panjang kalau saya boleh sarankan, hindari. Lebih baik Anda mulai sekarang membiasakan minum teh tawar. Badan Anda akan jauh lebih baik. Ya, minum teh tawar. Jadi sebenarnya tubuh kita itu Bapak sekalian tidak didesain, kalau saya boleh katakan, dia untuk menerima produk-produk sintetik. Tidak didesain. Tubuh kita itu didesainnya adalah untuk menerima produk-produk yang masih natural. Ya. Jadi semakin banyak makanan yang kita makan itu bukan makanan asli gitu ya, maka nutrisinya sudah akan banyak berkurang. Ya. Makanya kalau Anda mau makan daging, sebenarnya makanlah daging yang memang baru diolah, kayak steak gitu ya. Bukan daging yang banyak mengalami pengolahan. Seperti apa? Sudah tahu ya? Rendang. Rendang tuh enak. Saya katakan saya juga suka rendang. Tapi sebenarnya kalau Anda mau dapatkan nutrisi yang benar dari protein daging, maka makanlah daging yang fresh. Anda sup dia, atau Anda bikin steak seperti itu justru malah lebih baik sebenarnya. Rendangnya boleh makan nggak? Boleh. Makanya saya terus terang kalau bulan Ramadan kayak begini, yang paling bikin saya agak was-was justru malah ketika Syawal nanti, ketika Idul Fitrinya. Ya, banyak sekali yang harus kita makan. Ya, kalau kita mulai sekarang nggak membiasakan, maka semua dihantam. Bapak Ibu, kalau Anda boleh saya kasih tahu sedikit, 1 bungkus kerupuk tepung itu ya, 1 bungkus seperti ini, itu kalorinya sekitar 400 loh. 1 bungkus kerupuk tepung yang kita makan, kalau Anda beli nasi goreng itu sekitar 200-an itu kerupuknya, 200 kalori. Kalau 2 atau 3 sudah hampir 600 Pak Bu. Dan itu mencukupi kebutuhan kalori 1 hari, tapi nggak ada gizinya, masalah di situ. Ya, jadi kenyang sih kenyang, ya, tapi nggak ada gizinya. Kalau sudah kayak begini, maka akan muncullah satu fenomena, kalau saya boleh bilang, fenomena nggak kenyang-kenyang. Makan apa nggak kenyang-kenyang, dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Jadi kalau ada orang, jadi fenomena nggak kenyang-kenyang sebenarnya penyebabnya satu. Pertama apa? Dia ngunyah makanan nggak lama. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa orang itu punya selera makan lebih tinggi kalau dia nggak ngunyah makan dengan lama, dengan cukup gitu kan. Makanya Nabi sudah ngasih tahu, kunyahlah makananmu dengan baik. Saya nggak tahu itu apakah ada disebutkan jumlahnya berapa, ada yang mengatakan 30 atau 40 kali, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ternyata kalau mengunyah makanan dengan baik, Ibu sekalian, itu justru malah bisa bikin kenyangnya bertahan lama. Gitu. Jadi kalau mau makan, makanlah yang lama. Jangan cepat-cepat makan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul kayak begini? Kenapa bisa muncul kayak begini? Penyebabnya yang kedua adalah karena terlalu banyaknya makanan olahan yang dia makan.
Ya, makanan olahan yang dimakan. Misalkan Anda punya anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu. Ya, snack. Snack itu kalau saya boleh katakan, ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ya, lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP. Itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba, Pak Bu. Jadi hati-hati ya. Mulai sekarang coba membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki, Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki, ya itu ternyata mulai muncul perubahan di sana. Ya, tapi kalau kita nggak perbaiki maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak, dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, dia ngasih tanda dulu Pak Bu. Ya, nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi meng-overcome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan, beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, nggak ada yang lain. Kalau mau sehat, ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh 3 hal ini, Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja, ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan. Termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk. Ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Jadi bangunnya sedikit saja. Ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini, Pak. Yang pertama, nasi. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, tepung. Yang keempat, ya, paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Komplit semua tuh. Tinggi banget asamnya. Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan. Tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan. Gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis luar biasa, ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini, berarti nanti habis ini kita nggak boleh makan apa-apa. Bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat. Ya, contohnya logikanya gini lah. Misalkan ada di situ, Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng. Dua-duanya enak sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits. Habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya, karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak kali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, entah hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya. Wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya. Kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing. Ya, lucu ya. Nah, kambing itu tapi jadi masalah. Kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan. Ya, banyak sekali orang bodoh jangan makan kambing, nanti bikin kolesterol, darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya. Ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan bukan kita sih, bukan Anda lah. Orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dari kan WHO itu bagi 3, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik. Jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi.
Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu. Kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing. Ya. Kalau saya boleh sarankan.